Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 13, Ajakan Penegakan. Berikrar untuk pergi ke kawasan lain karena kekuatan dari pembinaan diri belum cukup. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1365. Jika kekuatan dari pembinaan diri belum cukup, adalah sulit untuk menahankan dunia jahat ini. Mereka berikrar untuk pergi ke tempat berbeda di kawasan lain demi menyebarkan dharma dan memberi manfaat kepada para makhluk. Takut kalau para makhluk di dunia yang membutuhkan ketabahan ini adalah sulit untuk ditaklukkan. Mereka menyimpan keangkuhan berlebihan, menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Kita harus bersungguh hati dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dalam kehidupan, ketidakkekalan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, selagi kita masih bernafas, kita harus benar-benar memanfaatkan setiap momen dan setiap detik. Sang Buddha datang ke dunia ini adalah untuk waktu yang lama. Dia selalu memanfaatkan setiap momen tersebut, yaitu mencari jalan kebenaran dengan tekun dan bersemangat. Dengan cara seperti ini baru bisa punya kekuatan dari pembinaan diri yang memadai. Dan jika kita menjalani kehidupan dalam kebingungan dan menyia-nyiakan waktu, seumur hidup waktu kita akan sangat cepat berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Jika kekuatan pembinaan diri kita masih belum mencukupi, dunia saha ini adalah dunia yang membutuhkan ketabahan. Dunia saha yang dipenuhi dengan keburukan, baik di antara langit, bumi, dan tingkatan alam manapun, ataupun di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, ataupun dalam kehidupan kita sendiri. Dunia ini tidak kekal. Semua ini adalah dipenuhi dengan penderitaan yang tak tertahankan di setiap waktu, ruang, dan hubungan antar sesama. Akhir-akhir ini, Master sering mengatakan kepada kita semua, kita harus memikirkan dengan cermat sekalipun di sepanjang hidup kita, hidup tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada rintangan, kita sebenarnya tidak tahu akan panjang pendeknya hidup ini. Lahir, tua, sakit, dan mati. Kita sering mengatakan, kita belum tentu akan mencapai usia tua. Oleh karena itu, kita harus menggenggam momen yang ada saat ini untuk memahami dunia jahat yang tak tertahankan ini. Berapa banyak yang ada di dunia ini? Manusia dipenuhi dengan penderitaan yang tak tertahankan. Interaksi antar manusia dan hubungan percintaan juga sama. Hubungan yang baik sangat bersuka cita. Setiap hari ingin bertemu. Namun tiba-tiba menderita karena berpisah dari orang yang dicintai. Menderita atau tidak? Menderita. Atau berkumpul dengan yang dibenci, orang yang tidak dicintai dan tidak disukai. Kita malah selalu dikelilingi oleh mereka. Bukankah ini menderita? Ya, menderita. Seringkali terjadi perselisihan dengan sesama. Sungguh sulit ditanggung, dan ini hanya dalam kehidupan keseharian kita. Hubungan antar sesama, terdapat perasaan yang demikian misterius. Ada perasaan sangat senang dan enggan untuk berpisah. Ada pula perasaan sangat bermusuhan dan membenci. Bertemu muka saja mendatangkan nelangsa. Perasaan ini bertemu dengan yang dibenci, hubungan yang begitu sederhana, kejadian yang sederhana di waktu dan ruang. Di dunia ini, peristiwa demikian sederhana saja bisa menyebabkan penderitaan besar, apalagi bila terjadi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, ketidakkekalan, dan lain-lain. Inilah penderitaan, sehingga kita harus bersungguh hati. Dunia penuh derita ini hendak bagaimana mengatasinya? Bagaimana hendak menanggulanginya? Harus bagaimana? Kita juga mesti bersungguh hati.
Namun pada masanya, Buddha membabarkan Sutra Teratai adalah berharap agar muridnya akan dapat melampaui, dapat menahankannya, dan setiap orang dapat membuka pintu hatinya masuk ke tengah kumpulan orang, menyingkirkan kerisauan batin dan ketidaktahuan diri sendiri, menjadi murni tiada tercemar, melenyapkan cinta dan benci. Cinta atau benci, seluruhnya dilenyapkan, harus melampaui, harus membebaskan diri. Namun ini sesungguhnya bukan hal mudah. Kehidupan manusia sudah demikian menderita. Tidak mau datang ke alam manusia lagi. Kehidupan manusia di dunia, walaupun pendek dan singkat, namun sangat sulit menundukkan para makhluk. Masing-masing punya tabiat buruk yang berbeda, sangat sulit untuk ditundukkan. Makhluk hidup, rupanya setiap orang mempunyai sikap membedakan yang tidak sama. Tidak mungkin untuk menundukkan para makhluk. Kerisauan batin dari para makhluk yang berlapis-lapis. Terlebih lagi, sulit bagi para makhluk untuk menerimanya. Para makhluk yang sulit ditundukkan ini sangat keras kepala, karena tempat ini sulit untuk diselaraskan. Lebih baik mereka yang kekuatan pembinaan diri kurang. Mereka berikrar untuk pergi ke tempat berbeda di kawasan lain demi menyebarkan dharma dan memberi manfaat kepada para makhluk. Tempat ini sangat sulit dibimbing. Orang-orang di sini begitu sulit diajari. Apakah lebih baik bertekad terlahir di dunia yang lain? Bisa menemukan orang yang berjodoh. Di tempat itu mereka membimbing para makhluk, menyebarkan dharma, memberi manfaat kepada para makhluk. Apakah lebih baik berpindah ke tempat lain yang tidak begitu sulit? Orang-orang ini adalah karena apa? Mereka gentar dan takut. Takut akan apa? Takut dunia yang harus dapat menahan sabar ini. Menahan kesabaran adalah dunia saha. Para makhluk yang ada di dunia saha ini benar-benar sangat susah ditundukkan dan diajari. Sangat keras kepala, benar-benar sulit diselaraskan. Bahkan walaupun kita berada di sampingnya, bagaimanapun mengajarinya agar giat melatih diri, namun mungkin saya cukup hanya melakukannya saja, saya tidak mau memahami begitu banyak. Bisa saja, mungkin saja, pola pikir yang seperti ini sulit untuk ditundukkan. Batin yang rumit, pikiran yang bercabang, sulit diselaraskan. Kembali datang lagi, membawanya agar giat dan menerima jalan agung. Mungkin juga susah untuk mengajarinya. Oleh karena ini adalah orang yang melatih diri. Tidak berani berada lagi di dunia saha. Dia takut pada makhluk yang berada di dunia saha adalah demikian susah untuk ditundukkan. Mereka menyimpan keangkuhan berlebihan, menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Karena para makhluk di dunia saha sulit ditundukkan, hal ini karena manusia di dunia ini penuh dengan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan terutama adalah keangkuhan dan keraguan. Untuk melenyapkan keserakahan, kita harus merubah tabiat buruk dari kebencian atau menerima dharma dengan baik. Secara perlahan menghilangkan kebodohan batin masih tidak sulit, namun menghilangkan hati yang diliputi kesombongan dan niat pikiran yang diliputi keraguan adalah sungguh sulit. Kesombongan menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Sudah tahu, sering mendengarkan, Anda juga sering mengatakan hal yang sama. Kehidupan seperti ini dan pelatihan abda perbedaan seberapa jauh? Tidak begitu beda. Jadi ajaran Dharma, saya sudah tahu semuanya. Atau sudah mendapatkan sedikit Dharma, tapi sebenarnya belum mempraktikkan pelatihan diri. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kehidupan sendiri pun belum menyerapnya ke dalam batin. Kita merasa saya sudah tahu semuanya, tahu cara mengkritik orang lain. Terhadap orang lain, Anda mengapa begini, akan tetapi tidak introspeksi diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima ajaran Dharma. Apakah sudah menerapkannya dalam kehidupan kita? Ini hanya sekedar tahu sedikit sudah puas. Hanya tahu mengkritik orang lain tanpa mengenal diri sendiri. Angkuh dan tinggi hati, tabiat seperti ini sangatlah buruk. Memandang rendah kepada semua orang, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Inilah keangkuhan. Begitu pula dengan Dharma. Apakah juga demikian? Dia tidak bersedia untuk menerima dan mempercayainya. Ini adalah keraguan. Kita sebagai manusia tidak mengerti menggenggam prinsip kebenaran sejati, hanya berputar di sana dengan penuh keraguan. Ini semua adalah yang merintangi jalan kita. Tidak paham untuk maju dengan giat bersemangat ke jalan kebenaran, maka disebut sebagai orang dengan keangkuhan berlebihan. Waktu juga dengan cepat berlalu. Menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Ini adalah kehidupan yang hampa, sangat lemah dan tidak berani menghadapi. Manusia dengan sifat keras kepala dan sulit ditaklukkan ini, mereka tidak akan berani berada di dalamnya. Walaupun Buddha ingin agar mereka membangkitkan tekad agung dan ikrar luhur, mereka bilang, aku membangkitkan tekad agung dan ikrar luhur, tetapi orang-orang di sini sangat sulit diajari. Aku harus mencari tempat lain. Begitulah orang-orang yang keras kepala dan sulit ditaklukkan. Para murid tidak mampu membangkitkan ikrar agung di dunia yang sulit ditaklukkan. Mereka akan melarikan diri dari makhluk keras kepala dan sulit ditaklukkan. Dari sinilah murid-murid Buddha berasal. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, para murid ketika Sang Buddha masih hidup adalah seperti ini. Mereka sangat takut kepada makhluk hidup yang keras kepala dan sulit menurut ini. Orang-orang ini dengan kesombongan yang berlebihan, ini adalah para murid Sravaka dari zaman Buddha. Semua takut kepada mereka. Mereka semua terlibat dalam pembinaan diri, dengan harapan bisa keluar dari dunia saha. Saya dapat membangkitkan tekad agung. Selama aku tidak tinggal di dunia saha, aku akan pergi ke negeri lain sebagai gantinya. Seperti itulah murid-murid di zaman Buddha. Mereka memiliki kepercayaan pada ajaran Buddha dan bersedia menerimanya. Mereka bersedia mempraktikkannya. Tapi ketika sampai pada dunia saha ini, bahkan para praktisi pun menjadi takut. Kejahatan dapat merusak kebajikan bawaan, membuat orang menciptakan dan mengakumulasi karma buruk. Marah atau kebencian mencakup kekeruhan dari keserakahan dan kebodohan. Menjilat, berucap kata-kata menyenangkan dan bermanis muka. Orang dengan pahala kebajikan sedikit sekalipun ada melakukan sedikit perbuatan baik, selalu saja ada kebocoran. Seandainya kehilangan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ini bukanlah benih sebab yang sesuai dengan sifat hakiki. Oleh karena itu, manusia di dunia saha ini adalah kejahatan dapat merusak kebajikan bawaan. Di dunia saha ini, setiap orang memiliki sifat alami yang dengan mudah dapat tercemari, dapat dengan mudah terpengaruh hal buruk, sehingga sifat hakiki tata kita selalu dipengaruhi oleh kondisi luar. Dengan demikian, sifat hakiki ini rusak dan menyebabkan keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Batin pikiran dari makhluk awam ini akan muncul kembali. Oleh karena ini, kita menjadi orang yang menciptakan akumulasi karma buruk,
Sehingga apabila niat pikiran kita menyimpang, kita dapat dengan mudah menciptakan akumulasi karma buruk. Orang-orang seperti ini yang berada di dunia saha ini semakin lama semakin banyak. Orang yang mudah marah karena kebencian, sebetulnya mengapa orang dapat mudah marah? Ini karena tertutupi oleh keserakahan dan ketidaktahuan. Ini membuat batin mereka keruh. Mengapa mereka tiba-tiba marah? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak mendapatkan hubungan yang mereka inginkan. Tidak mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan. Tidak mendapatkan kedudukan yang mereka inginkan. Tidak seperti yang saya harapkan. Tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ini semua ada di dalam kemarahan. Sehingga apabila kemarahan muncul, ini dikarenakan oleh harapan yang tidak sesuai, ataupun karena tidak mendapatkan keinginan mereka, sehingga mereka marah. Jadi di dalam amarah atau kebencian terkandung keserakahan dan kebodohan. Tidak mengerti akan prinsip kebenaran, disebut kebodohan. 6 akar indera terjalin dengan 6 objek indera dari kondisi luar. Itulah keserakahan. Serakah akan barang dari luar. Tidak sesuai dengan maksud saya. Tidak bisa mendapatkan ataupun kebodohan, tidak mengerti akan prinsip kebenaran. Tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga menimbulkan amarah dalam pikiran. Jadi, asal mula dari amarah atau kebencian adalah adanya keserakahan dan kebodohan. Keserakahan dan kebodohan tercakup di dalam amarah. Jadi, kebencian ini terjadi, maka ini menciptakan musibah bagi manusia. Arah kehidupan diri sendiri telah menyimpang. Sebersit niat kegelapan batin muncul, mencelakai manusia dan tidak menguntungkan diri sendiri. Ini adalah amarah. Melihat berita di masyarakat, peristiwa manakah yang bukan terjadi akibat terdorong oleh pikiran akan amarah yang emosional itu. Dorongan emosional amarah yang muncul ini disebabkan oleh keserakahan dan kebodohan. Kebodohan tidak mengerti akan prinsip kebenaran. Dalam kesehariannya tidak menerima dharma. Tidak menerima dharma ini, tidak menerima kebenaran sejati, maka tiada henti menciptakan ketidaktahuan yang rumit. Jadi ketidaktahuan adalah kebodohan. Pikiran bodoh ini muncul, terjalin dengan kondisi luar. Itu adalah keserakahan. Keserakahan yang tidak tercapai. Itu adalah kebodohan. Jadi, di dalam keserakahan, amarah atau kebencian dan kebodohan, amarah atau kebodohan yaitu berasal dari keserakahan dan kebodohan. Ini kita harus sangat bersungguh hati. Dalam kekeruhan adalah bercampur aduk. Di dalam hati kita pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Terang dan jelas, sifat hakiki yang demikian adanya. Prinsip kebenaran jelas. Setiap orang memiliki lautan sifat hakiki yang tercerahkan. Semua orang memiliki sifat hakiki. Karena kegelapan batin, maka tata kita menjadi keruh. Oleh karena demikian, di luar kita menciptakan kehidupan sehari-hari kita. Menjilat, berucap kata-kata menyenangkan dan bermanis muka. Anda sering melihat orang ini, mukanya selalu tersenyum. Belum tentu dalam hatinya tulus. Belum tentu ya. Konfusius berkata, pandai mengucapkan kata-kata menyenangkan dan bermanis muka adalah hal yang jarang ditemui pada orang yang berbudi luhur. Yaitu mudah untuk mengangkat-angkat orang, melihat seseorang untuk mengambil hati orang itu, karena pada orang itu memiliki sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadanya. Jadi dia tanpa henti mengambil hatinya, ini dinamakan menjilat. Hati tidak lurus
berkelok seperti ini. Mereka berharap pada seseorang. Dia bisa mendapatkan sukacita, mengambil hatinya, memberikan kebahagiaan kepadanya. Jadi bersedia menjilat seperti ini. Ini bukan hati yang tulus. Tiba-tiba, orang yang sangat diangkat-angkat itu, jika sudah kehilangan kekuasaannya, dia akan segera mengkhianatinya. Orang sejenis ini melihat dia tersenyum terus, hatinya belum tentu sangat polos. Orang-orang di masa lalu mengatakan, orang yang tersenyum lebar tetap menyimpan niat jahat. Dari luar kelihatannya sangat polos. Di dalam hati sering tersimpan sesuatu yang merugikan buat orang lain. Orang seperti ini berbicara hal baik di hadapan orangnya, namun menyebar gosip di belakangnya. Orang seperti ini sangat banyak. Oleh karena itu, ini berarti para makhluk hidup keras kepala. Ini menyebabkan para praktisi tidak berani mengajari dan membabarkan dharma kepada mereka. Tidak berani. Para praktisi tidak berani mendekati orang seperti itu. Jadi, orang dengan pahala kebajikan sedikit, sekalipun ada melakukan sedikit perbuatan baik, selalu saja ada kebocoran. Andaikan ada orang yang mau melakukan sedikit perbuatan baik, yang dilakukan hanya sedikit namun dia sudah merasa sangat banyak. Meskipun hanyalah kebajikan kecil, namun didasari dengan pamrih. Pamrih merupakan kebocoran, yaitu bersumbangsi dengan syarat. Saya telah memujimu, telah mengucapkan perkataan baik, telah memberimu sedikit manfaat, kemudian rasa percayamu terhadapku dapat membawakan manfaat yang lebih besar untukku. Orang yang seperti ini juga sangat banyak. Jadi perbuatan bajik dengan kebocoran ini mengharapkan bersumbangsi juga disertai persyaratan agar bisa mendapatkan sesuatu. Saya telah bersumbangsi, paling tidak orang-orang bisa mengenalku. Paling tidak saya bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Paling tidak saya juga mendapatkan banyak sekali cinta kasih yang diberikan disertai hal di atas agar orang lain mengenalku. Agar orang lain berbalik melakukan sesuatu untukku dan lainnya. Hal-hal ini disebut dengan kebocoran. Bersumbangsi yang sesungguhnya adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Ini merupakan perwujudan dari ketulusan yang sesungguhnya. Namun jika menyimpan pikiran, saya telah bersumbangsi, saya berharap agar saya terkenal, mendapatkan timbal balik dan lainnya, ini semua dinamakan kebocoran. Maka seandainya kehilangan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ini bukanlah benih sebab yang sesuai dengan sifat hakiki. Maka melatih diri, kita harus hilangkan, jangan tamak, marah, dan bodoh. Dalam hati kita harus sangat jelas dengan segala prinsip kebenaran. Dengan sendirinya, niat kebodohan dan niat tamak kita akan dihilangkan. Dan wujud kemarahan tidak akan muncul. Dihilangkan dengan tuntas tanpa noda. Batin kita menjadi sangat murni. Setelah melenyapkan segala noda batin, batin kita akan menjadi sangat luas dan lapang. Hati lapang dan niat polos, tidak ada rayuan dan kata-kata manis. Semua tidak ada. Terhadap orang akan sangat tulus. Tulus, benar, yakin, dan jujur. Tidak ada rayuan dan kata-kata manis. Semua ini tidak ada. Jadi segala yang kita lakukan, semua yang kita sumbangsikan, tidak ada niat imbalan atas kebajikan yang dilakukan. Ini semua tidak ada. Maka harus melatih diri dengan baik. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Jika kita meninggalkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, kita akan seperti yang dibahas di atas. Kehidupan ini sedikit banyak pasif ada ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dan juga di depan orang bicara yang baik-baik saja, namun menfitnah orang di belakang mereka.
Apakah kita pernah berbuat seperti orang ini? Ada. Jika ada, kita harus segera menjadi orang yang berakhlak, di depan maupun di belakang orang lain. Tetap sama memperlakukan mereka dengan sangat tulus. Batin kita sangat lapang, sangat polos. Bersumbangsi merupakan kewajiban kita. Ini termasuk dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita telah memahami prinsip kebenaran. Kita menaati aturan serta teguh dalam tekad kita, dan kebijaksanaan kita telah melampaui. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, dalam bersumbangsi kita tidak mengenal pamrih. Ini adalah tidak ada kebocoran. Prinsip kebenaran menetap di dalam batin kita, sehingga tidak ada yang bocor. Demikian bersungguh hati dalam pembinaan diri. Jika tidak, maka sila, samadhi, dan prajna akan mengalami kebocoran. Ini bukanlah benih sebab yang sesuai dengan sifat hakiki. Saat kita ingin kembali ke sifat hakiki kita, kembali ke tata kita, kita sungguh-sungguh tidak bisa untuk mempraktikkan benih sebab dari jalan bodhisattva. Tidak bisa mempraktikkan benih dari jalan bodhisattva. Hanya berpegang untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri saja. Ini bukanlah mempraktikkan jalan bodhisattva. Maka tidaklah mudah untuk mempraktikkan jalan bodhisattva di dunia ini. Kebanyakan umat manusia di dunia ini adalah memiliki kejahatan yang dapat merusak kebajikan bawaan. Kebanyakan orang berada di dunia saha, menciptakan dan mengakumulasi karma buruk. Mereka demikian serakah, membenci dan penuh kebodohan, sehingga timbul kekeruhan. Interaksi antar sesama adalah dengan sanjungan yang penuh kelicikan, hanya menyenangkan lain pihak dan lain sebagainya. Demikianlah para makhluk dunia ini, sehingga di zaman Sang Buddha, para praktisi tidak berani untuk terlahir lagi di dunia yang demikian. Mereka berharap untuk terlahir di negeri yang lain, agar bisa membina diri dan menerapkan 6 paramita dengan tenang dan leluasa. Berharap untuk tidak menanam benih murni dari bodhisattva. Akan tetapi di negeri lain, apakah memiliki energi keru yang seperti ini? Tentu tidak ada. Akan tetapi di negeri lain, apakah memiliki energi keru yang seperti ini? Tentu tidak ada. Namun, yang Buddha inginkan adalah kita berada di dunia ini, yang energinya sangat keruh, dan tabiat dari para makhluk sangat buruk. Maka dibutuhkan kita untuk terjun ke tengah orang banyak ini untuk membimbing. Maka sebagai bodhisattva harus memiliki keteguhan, baru bisa memiliki tekad untuk berada di tempat ini. Tempat ini adalah dunia saha yang memerlukan ketabahan, makanya kita harus bisa bersabar. Meskipun nantinya sulit untuk diajar dan dituntun, kami sekalian akan membangkitkan kekuatan maha kesabaran. Kami akan membaca dan melafalkan sutra ini, menegakkan, menjelaskan dan menyalinnya, memberikan berbagai jenis persembahan padanya, bahkan jiwa kehidupan pun bersedia dikorbankan. Sutra Teratai bab 13 ajakan penegakan. Maka itu naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa meskipun nantinya sulit untuk diajar dan dituntun, di tempat ini para makhluk dari dunia saha, meskipun keras kepala dan sulit ditaklukkan, sulit untuk diajar dan dituntun, kami sekalian yaitu baik saja Raja, Bodhisattva, Mahapratibana dan lainnya, 20.000 Bodhisattva berikrar terhadap Buddha. Kami sekalian akan membangkitkan kekuatan maha kesabaran. Kami bersedia membimbing para makhluk di dunia saha ini. Kami pasti bisa membangkitkan kekuatan maha kesabaran ini. Kami sudah tersadarkan, kami mau melatih diri, diasah dan melatih diri,
menempa diri sampai terbentuk kekuatan maha kesabaran. Kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Kami pasti harus berhasil melatihnya. Ini telah disebutkan sebelumnya. Ikrar pada saat itu yang dimaksudkan adalah kekuatan maha kesabaran. Kita harus bersabar. Untuk apa harus bersabar? Kewelas asihan agung tidak tega terhadap para makhluk yang keras kepala ini. Kembali menciptakan kekuatan karma di dunia saha. Tidak tega, kami bersedia berwelas asih, akan bersungguh-sungguh melatih batin kewelas asihan kami. Kami bersedia mengenakan jubah kesabaran ini. Kami bersedia melatih diri sedemikian rupa karena segala dharma, fenomena di dunia, semuanya adalah kosong, singkat dan tidak kekal. Sehingga di tempat ini kita harus menggunakan dharma ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kekosongan sejati kita harus mendapatkan keberadaan yang menakjubkan, yaitu dengan mempraktikkan benih jalan kebenaran bodhisattva. Kami bersedia, sehingga di tempat ini harus menjaga dan melindungi sutra ini dengan baik. Prinsip kebenaran ini, prinsip kebenaran yang sangat sempurna. Sehingga di sini kita harus membaca dan melafalkan sutra ini, menegakkan, memiliki makna, memperhatikan, memasuki masyarakat dan membabarkan dharma, menjelaskan dan menyalinnya, dengan harapan dapat tersebar luas secara merata, menggunakan berbagai praktik dari dirinya untuk dipersembahkan, mempersembahkan pengorbanan untuk menyebar luaskan sutra ini. Sutra ini mesti dilindungi dengan baik. Melindunginya dengan baik, memegang teguh prinsip ini dapat memasuki masyarakat. Tidak menyayangkan jiwa raga. Ini merupakan maksud dari bagian sutra di depan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, pada ketika itu 500 orang arhat dalam persamuhan yang telah menerima peramalan berkata pada Buddha, "Bagawan, kami sekalian juga berikrar untuk pergi ke tanah berbeda untuk membabarkan sutra ini secara luas." Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Ini adalah perkataan di bagian depan. Sang Buddha telah memberikan peramalan. 500 atau 1200 arahat ini menghadap Sang Buddha untuk membangkitkan tekad. Melihat Bodhisattva Baisaja Raja, Bodhisattva Maha Pratibana, 20.000 Bodhisattva datang untuk membangkitkan tekad. Meskipun mereka menerima Buddha, mendapatkan peramalan dari Sang Buddha sehingga mereka bersedia menghadap Sang Buddha untuk membangkitkan tekad. Membangkitkan tekad dan berkata, mereka tidak berani beranjak dari sini untuk pergi ke tempat lain. Ini karena kekuatan pelatihan diri mereka belum memadai. Sehingga beberapa hari yang lalu saya mengatakan kepada Anda semua, meskipun Sang Buddha telah memberikan peramalan bagi mereka, akan tetapi mereka belum mempraktikkannya dan masih belum cukup membina diri, sehingga kekuatan pembinaan diri mereka masih belum sempurna dan sulit bertahan di masa yang keruh. Orang-orang ini memiliki kekuatan dari pembinaan diri yang belum mencukupi, sulit untuk menahankan dunia jahat ini. Jadi mereka berikrar untuk pergi ke tempat berbeda di kawasan lain demi menyebarkan dharma dan memberi manfaat kepada para makhluk. Mereka takut kalau para makhluk di dunia yang membutuhkan ketabahan ini adalah sulit untuk ditaklukkan. Kekuatan dari pembinaan diri belum mencukupi. Pemahaman terhadap prinsip kebenaran yang terkandung dalam sutra ini belum memahami secara mendalam. Dikarenakan demikian, dia juga ingin bertekad
namun tidak bertekad di tempat ini. Melihat lagi apakah bisa di tempat lainnya, tempat yang lebih sederhana. Ini dikarenakan sulit untuk menahankan dunia jahat di tempat ini. Sehingga sulit untuk menahankan dunia jahat ini, jadi mereka berikrar untuk pergi ke tempat yang berbeda di kawasan lain. Tempat ini sungguh sulit untuk menahankan dunia jahat, namun berharap dapat pergi ke tempat lain untuk menyebarluaskan dharma demi memberi manfaat bagi para makhluk. Mereka takut terhadap para makhluk yang sulit untuk menahankan dunia jahat di tempat ini. Arhat ini begitu takut terhadap makhluk yang jahat seperti kita, sehingga berharap dapat pergi ke tempat yang berbeda, sehingga penggalan sutra ini mengatakan, pada ketika itu 500 orang arhat dalam persamuhan yang telah menerima peramalan sebelumnya. Semua orang ini sudah menerima peramalan dari Sang Buddha. Sehingga volume 4 bab 8 dari Sutra Teratai disebutkan, yaitu orang-orang ini adalah yang berkapasitas rendah, yang sudah menerima peramalan dari Sang Buddha. Dijelaskan sebelumnya bahwa yang menerima peramalan ada 1.200 siswa, terbagi menjadi 2 bagian saat menerima peramalan. Pada ketika itu 500 orang arhat dalam persamuhan yang telah menerima peramalan. 500 orang ini semuanya telah menerima peramalan akan kebudaan. Ini adalah judul dari bab 8 dalam Sutra Teratai volume 4. Bab ini menjelaskan tentang peramalan akan kebudaan bagi para murid dengan kapasitas rendah. Para murid yang menerima peramalan seluruhnya ada sebanyak 1.200 orang dan dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, terlebih dahulu memberi peramalan pada Purna Maitrayani Putra, seorang. Setelah itu memberi peramalan kepada sisa lainnya secara umum. Yang pertama menerima ramalan adalah Purna Maitreya Yani Putra. Purna Maitreya Yani Putra menerima ramalan dan selanjutnya ada 1.200 orang yang juga menerima ramalan. Ini dibagi menjadi 2 tahap. Di antara 1.200 itu, di antara 500 dengan kemampuan terbatas adalah Anyata Kaudinya, Rewata, dan lainnya yang menerima ramalan Sang Buddha. Mereka memiliki julukan yang sama dan disebut sebagai Tata Gata Cahaya Universal. Kemudian kepada 500 orang ini, beliau juga menjelaskan aspek-aspek khusus dari pencerahan mereka, yang termasuk dalam 500 murid. Ringkasnya, dari 2 tahap yang menerima ramalan, ada 500 orang yang sekarang telah membangun ikrar dan kini menyatakannya kepada Sang Buddha. Kami bersedia untuk membangun ikrar besar, namun kami tidak berani untuk tetap tinggal di dunia saha ini. Kami berharap untuk pergi ke dunia lain, untuk membangun tekad luhur dan menegakkan ikrar agung di sana. Pergi ke tanah-tanah berbeda untuk membabarkan sutra ini secara luas. Kami ingin membabarkan sutra ini di negara itu. Kami tidak berani untuk tetap tinggal di dunia saha ini. Kami bersedia untuk pergi ke negeri lain untuk mengajarkan dharma. Pergi ke tanah-tanah berbeda untuk membabarkan sutra ini secara luas. Takut kalau dunia keru dan jahat ini adalah sulit diajar dan dituntun, makanya berikrar untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk membabarkan sutra ini secara luas. Tanah-tanah berbeda. Tanah-tanah lain merujuk pada dunia lain di luar dunia saha dalam maha ribu dunia. Maha Sarasa Lokadatu. Inilah isi hati dari 500 orang ini. Mereka berkenan pergi bersumbangsih, namun bukan di dunia yang paling sulit bagi mereka untuk bertahan. Bukan, mereka ingin pergi ke tanah-tanah lain
ke tanah-tanah berbeda. Mereka takut akan dunia saat ini sehingga lebih baik ke dunia yang lain. Karena mereka takut dunia yang keruh dan jahat ini sulit diajari dan dituntun. Akan sangat sulit untuk mengajar di sini. Kita tahu bahwa dunia ini sangat membutuhkan ketabahan. Di dunia yang membutuhkan ketabahan ini, bahkan orang-orang yang membina diri sekalipun, bahkan mereka yang ada pada era Buddha sekalipun, murid-murid Sravaka yang diajar oleh Buddha sangat takut. Orang-orang yang ada di dunia saha yang membutuhkan ketabahan ini penuh kekeruhan dan kejahatan, sehingga mereka berharap bisa lari dari dunia yang membutuhkan ketabahan ini. Mereka masih fokus pada membebaskan diri sendiri. Di masa lampau mereka tidak berani membangkitkan tekad bodhisattva, tidak berani membangkitkan ikrar agung, karena mereka hanya mencari demi kebaikan dirinya sendiri. Meskipun sekarang mereka berikrar, mereka tetap tidak berani menghadapi kenyataan dari tempat yang keruh dan jahat yang sulit untuk diajar ini. Mereka tetap tidak berani. Tampak bahwa lingkungan dan manusia di dunia ini, alam manusia sungguh sulit untuk ditaklukkan. Jadi mereka berikrar untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk membabarkan sutra ini secara luas. Mereka berkenan untuk membabarkan sutra di tanah negeri lainnya, namun tidak berkenan untuk melakukannya di sini. Jadi tanah-tanah berbeda, merujuk pada tanah negeri lainnya. Ini merujuk pada dunia lain di luar dunia saha dalam maha ribu dunia, maha sarasa lokadatu. Para Sravaka dan Arhat ini masih belum mengembangkan kapasitasnya. Ketika berbicara tentang Dharma yang diajarkan Sang Buddha, mereka berkenan untuk menerimanya dan berkenan untuk membangkitkan tekad. Namun bila mereka diminta untuk mempraktikkannya, mereka tetap sangat takut. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, kemudian mereka yang masih dalam tahap belajar maupun telah melampaui tahap belajar, sebanyak 8.000 orang yang telah menerima peramalan, bangkit dari tempat duduk mereka, mengatupkan kedua telapak tangan dan menghadap pada Buddha, seraya berikrar demikian. Bhagawan, kami sekalian juga akan pergi ke tanah-tanah lain untuk membabarkan sutra ini secara luas. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Demikian 500 orang ini membangkitkan tekad namun tidak berani di dunia saha. Mereka membangkitkan tekad untuk di dunia lain. Kemudian mereka yang masih dalam tahap belajar maupun telah melampaui tahap belajar, sebanyak 8.000 orang yang telah menerima peramalan adalah orang-orang yang menerima peramalan dalam bab 9. Di belakang mereka masih ada 8.000 orang yang berada pada tahap belajar atau yang telah melampaui tahap belajar. Orang yang menerima peramalan. Dalam bab 9 ini mulai lanjut menerima peramalan. Orang-orang ini juga mengikutinya. Demikian sudah benar. Dunia ini membutuhkan ketabahan. Dunia yang penuh penderitaan yang tak tertahankan. Ingin membangkitkan tekad di tempat ini, meskipun Buddha berkata bahwa kami dapat mencapai kebudaan, kita mesti datang untuk menyebarkan sutra ini. Kita harus menyebarkan dan membabarkan sutra ini. Kita mesti menerima dan menegakkan. Namun tempatnya bukan di sini. Kami juga ingin seperti mereka, pergi ke dunia lain. Ini berada pada orang yang memiliki akar kapasitas rendah di bab 9. Bersedia membangkitkan tekad namun tidak berani menghadapi para makhluk di dunia saha. Orang demikian datang membangkitkan tekad. Oleh karena itu mereka juga meninggalkan tempat duduk dan mengatupkan kedua telapak tangan melambangkan ritual penghormatan. Ini menunjukkan rasa hormat kepada Buddha.
bangkit dari tempat duduk mereka, mengatupkan kedua telapak tangan dan menghadap pada Buddha, seraya berikrar demikian. Meninggalkan tempat duduk dan mengatupkan kedua telapak tangan, melambangkan ritual penghormatan, kemudian membangun ikrar. Berhubung Buddha menginginkan kita untuk membangkitkan tekad luhur, dan kami juga bersedia membangkitkan tekad luhur, ini adalah ikut bersukacita menjalin jodoh. Mereka bersukacita dalam menjalin jodoh. Apakah benar-benar Dharma telah masuk ke dalam batin mereka? Sesungguhnya, Buddha juga tidak berani mengharapkan. Beliau hanya memahami bahwa mereka pasti akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang, karena mereka setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudayaan. Oleh karena itu, semua orang akan mencapai kebudayaan. Semua akan memiliki julukan yang sama, sehingga tidak memiliki sebab dan kondisi yang istimewa. Jadi mereka disebut penjalin jodoh. Para penjalin jodoh ini juga memberikan mereka sebuah sebab dan kondisi, agar mereka bisa membangkitkan sebersit niat pikiran, sehingga bangkit dari tempat duduk mereka, mengatupkan kedua telapak tangan dan menghadap pada Buddha. Demikian mengungkapkan rasa hormat dan keyakinan. Bagawan, kami sekalian juga akan pergi ke tanah-tanah lain untuk membabarkan sutra ini secara luas. Kami sekalian memiliki kekuatan yang lemah, takut kalau tempat ini sulit untuk dituntun. Bagawan, kami sekalian juga bersedia pergi ke tanah-tanah lain untuk membabarkan sutra ini secara luas. Mereka ini tidak punya jalinan jodoh lagi. Hanya kami sekalian memiliki kekuatan yang lemah, takut kalau tempat ini sulit untuk dituntun. Mereka juga selalu merasa diri sendiri. Tenaga saya yang hanya sedikit ini tidak terlalu berani membangun ikrar agung. Mengeluarkan tenaga besar, saya masih belum mampu. Ini yang pernah disampaikan di depan. Demi Dharma, Buddha memohon kepada orang lain. Perlu memohon ke orang yang bersedia mengambil tanggung jawab. Kalau tidak, menyebarkan Dharma pada masa berikutnya. Walaupun masih ada sutra dan bisa melihatnya, tetapi tenaga sangat kecil, yaitu ringan, tenaga sedikit saja, karena dia tidak ada kekuatan ikrar. Maka tutur katanya sangat ringan, kekuatan tenaga sangat kecil. Inilah orang itu. Belajar ajaran Buddha, kita harus membangun ikrar agung, membangkitkan tekad luhur, melakukan tindakan nyata, membangkitkan tekad dan membangun ikrar, bukan hanya mengatakan telah tahu, bukan, tetapi saya yang bersedia, saya bersedia. Kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tata. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Keras kepalanya orang di dunia, kamu harus kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tata. Kamu bersumbangsi tanpa pamrih saja, tidak perlu memikirkan mendapatkan apa dari mereka. Saya mengeluarkan tenaga yang tersimpan. Inilah menakjubkan. Segala tabiat buruk para makhluk adalah kekosongan sejati. Kamu tidak perlu melekat, maka tidak ada apa-apanya. Kehidupan manusia penuh derita dan singkat saja. Antara manusia adalah demikian. Sewaktu bersama saling mendukung. Menapaki jalan bodhisattva. Semua saling berupaya bersemangat di pembinaan diri. Kehidupan manusia panjang pendek, dari awal hingga akhir, orang yang di depan dan di belakang, orang yang di belakang mendoakan yang di depan. Setiap orang memiliki jalinan jodohnya sendiri. Jalinan jodoh ini adalah jalinan jodoh yang baik. Ada orang yang menderita jalinan jodohnya, singkat kata, kita menggunakan hati yang sangat tulus.
untuk mendoakan mereka. Inilah dunia. Kita bersama-sama semuanya saling mendukung keberhasilan pembinaan diri. Depan belakang harus menggenggam jalinan jodoh. Jalinan jodoh yang baik, semua saling mendukung keberhasilan. Jangan menjalin jodoh buruk, harus menjalin jodoh baik. Dengan dharma ini di dunia kita harus menyebarkan dharma terus-menerus dan saling meneruskan pelita tanpa habis-habisnya. Prinsip yang bersamaan, maka kita harus Buddha memohon orang untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Kita harus kembangkan tenaga ini, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.